Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Maimun Tutuda dengan NIM 0489999574. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Gorontalo. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Hidayat sebagai pemilik usaha peternakan ayam petelur di Desa Timbolo Timur. Wawancara ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko Agribisnis. Untuk judul praktik ini adalah analisis dan mitigasi risiko keuangan serta operasional pada usaha peternakan ayam petelur di Desa Timbolo Timur. Untuk tujuan praktik ini, yang pertama memberikan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi resiko keuangan dan operasional pada usaha agribisnis. Yang kedua, melatih mahasiswa menganalisis dan merumuskan strategi mitigasi secara tepat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan analisis risiko secara sistematis dan berbasis bukti operasional. Baik Pak, apakah sudah siap untuk saya wawancarai? Oke. Baik. Jadi di sini ada dua poin. Di dua poin itu ada beberapa pertanyaan. Oke, kita masuk pada poin pertama, yaitu ketidaktepatan pencatatan keuangan. Pak, bagaimana sistem pencatatan pemasukan dari penjualan telur dilakukan setiap hari, Pak? Oke, untuk dilihat dalam segi pencatat penghasilan, itu biasanya dilihat daripada ternak yang bertelur, sehingga dalam sehari itu bisa dikatakan pendapatan mungkin tiap hari, karena ini skalanya masih skala penghasilan yang cukup, karena usahanya usaha masih kecil. Iya. Mungkin masih sementara itu waktu untuk tiap hari itu bisa diantar-antar itu sekitar 10 bak, 15 bak, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Apakah biaya pakan, obat, vitamin, dan perawatan kandang itu dicatat secara terpisah, Pak? Untuk obatnya itu bisa diambil dari pendapatan, karena akan tetapi kalau seperti vaksin itu memang sudah harus disiapkan. Kenapa? Karena itu bisa untuk mengontrol daripada pertumbuhan ternak tersebut, bahkan itu bisa mempengaruhi daripada telur yang dihasilkan oleh ternak. Jadi kalau ternaknya kita lihat dengan kondisi yang baik, ada pengawasan yang baik, pemeliharaan yang baik, pasti hasilnya juga akan jadi lebih baik. Seperti itu. Oke, kita masuk pada poin kedua. Fluktuasi harga input, yaitu dari pakan, jagung, vitamin, dan obat. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tindakan Bapak terhadap kenaikan harga pakan ayam petelur, dan apakah Bapak sebagai pemilik usaha ini bekerja sama dengan pemasok tetap untuk menstabilkan harga input? Kalau untuk pakan, ya itu sudah mungkin kerjasama dengan yang pemilik pakan. Biasanya itu harga pakan itu sekarung itu kalau tidak salah 600 ya. Oh ya, 600 sampai 600 ya untuk itu pakan, sehingga stabilitas daripada ternak itu tergantung pada makanan. Jadi kalau makanan efektifnya bagus, setiap hari dikontrol untuk memberi makanan rutin 2 kali sehari, bisa-bisa untuk pendapatannya itu lebih bagus.
Tapi kalau makanannya mungkin satu hari satu kali, besoknya 2 kali lagi, nanti pendapatannya kurang lebih efektif. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut pada poin ketiga, keterlambatan pembayaran konsumen. Pertanyaan pertama, menurut Bapak jenis konsumen apa yang paling sering melakukan pembelian telur secara tidak tunai? Bagaimana? Menurut Bapak jenis konsumen apa yang paling sering melakukan pembelian telur secara tidak tunai? Ya mungkin seperti kalau untuk itu tidak ada ya, artinya ketika orang antar barang uangnya harus ada. Karena kenapa? Itu dalam segi pendapatan langsung diputar untuk duitnya atau hasilnya. Nah, bisa dibeli pakan, bisa dibeli obat-obatan. Kalau tertunda seperti itu ya jangan sampai ketika tiba waktu untuk penagihan tidak ada yang ruginya kita. Jadi seperti itu, ada barangnya, ada uangnya, ada telurnya, ada uang. Baik, kita masuk pada poin keempat, kekurangan modal kerja. Pertanyaan pertama, apakah peternakan memiliki dana cadangan untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian pakan tambahan? Ya, kalau untuk anggaran itu memang kita sudah hitungan dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika ke depan nanti. Nah, contohnya seperti pakan. Jadi stok pakan itu kita sudah hitung-hitungannya dari awal sampai ketika panen. Jadi seperti itu, sehingga kalkulasi pendapatan kita bisa maksimalkan dan kita bisa ketahui. Jadi seperti itu. Oke, baik, kita masuk pada poin ke 6, untuk penurunan permintaan pasar. Apakah peternakan pernah mengalami penurunan permintaan telur, Pak? Kalau untuk sekarang ini ya tidak ada kayaknya, mungkin tidak seperti yang itu. Karena telur ini seperti apa? Hari-hari dikonsumsi. Kalau macam di rumah makan itu hari-hari mereka inginkan bagaimana itu bisa masuk telurnya. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk pada poin ke-7, itu masuk pada pertanyaan resiko operasional. Untuk poin pertama itu pada kerusakan alat produksi. Pertanyaannya, peralatan apa yang paling sering mengalami kerusakan dalam operasional harian, Pak? Kalau untuk alat yang sering, bukan yang sering juga ya, artinya kendala-kendala biasanya ditemui ketika waktu untuk penggilingan pakan itu pada mesin biasanya businya kotor. Kadang kalau lupa mungkin filternya sudah terlalu kotor, nanti mesinnya begitu kita dalam keadaan hidup tiba-tiba mati. Nah, itu yang menjadi kendala, sehingga daripada untuk kita termasuk saya itu langsung mengantisipasi bagaimana mencari daripada solusi untuk bisa memaksimalkan untuk penggilingan daripada pakan. Karena mesin itu kita gunakan mesin yang lama, masih lama, belum yang baru. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Kita masuk pada poin kedua, keterlambatan proses produksi. Pertanyaannya, apakah keterlambatan proses pernah berdampak pada produksi telur, Pak? Iya, kalau untuk kita memberi makanan tidak sesuai dengan aturan, nanti produksinya itu bisa gagal, artinya tidak efektif produksinya. Macam pagi kita beri makan, sorenya kita beri makan, terus besoknya waktunya lagi diganti.
nanti produksinya tidak efektif, nanti akan mempengaruhi daripada produksi tersebut. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk pada poin ketiga, tenaga kerja kurang terampil. Untuk pertanyaannya, berapa jumlah tenaga kerja keluarga yang terlibat dalam pemeliharaan ayam petelur, Bapak? Kalau untuk keluarga ya mungkin cuma satu orang saudara yang menemani untuk bantu-bantu memberi makan pakan daripada ternak tersebut, karena skala ternak pun hanya skala yang belum terlalu besar, masih kecil, jadi seperti itu. Oke, kita masuk pada poin keempat, kesalahan dalam pengelolaan produk. Pertanyaannya, tahap mana yang paling rawan terjadi kesalahan dalam proses penanganan telur, Pak? Bagaimana rawan ya? Iya, tahap mana yang paling rawan terjadi kesalahan dalam proses penanganan telur? Ya, untuk proses penanganan telur itu biasanya itu kadang itu ayamnya itu diserang oleh penyakit, sehingga telurnya itu ketika ayamnya baru produksi, nanti telurnya itu bisa jadi kecil-kecil, tidak sesuai yang diharapkan, mungkin jadi besar, Tidak merata, Pak? Iya, tidak merata pendapatan atau produksi daripada ternak tersebut. Jadi seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan yang kelima, yang terakhir, lingkungan kerja tidak aman atau tidak bersih. Itu apakah peternakan memiliki sistem pembuangan limbah kotoran ayam, Pak? Kalau untuk limbahnya itu ya langsung, kan kita menggunakan sistem kandang itu sistem panggung, jadi kotoran-kotoran ternak itu langsung ke bawah. Jadi seperti itu. Akan tetapi untuk tainya itu atau kotoran ternak itu kita langsung menggunakan semprot, sehingga tidak mendampak daripada positif di lingkungan sekitar tersebut atau baunya tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas wawancaranya hari ini. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga usaha Bapak berjalan dengan lancar. Baik, itulah hasil wawancara saya bersama Bapak Hidayat selaku pemilik usaha peternakan ayam petelur di Desa Timbola Timur. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.